Selamat sore sahabat Thomson, kembali lagi ya bersama Huda Pahlevi dalam sajian Media Campur Sari. Dan untuk kesempatan siang hari ini yang sedang diguyur hujan deras ya di studio Radio Thomson Purwodadi, kita di studio 2 Radio Thomson Purwodadi sudah kedatangan tamu ya istimewa. Dari mana kira-kira? Ya, ini kita kedatangan tamu dari Kejari, Kabupaten Grobogan. Kira-kira mau ngobrol seputar apa? Ya kita nanti tetap dengerin terus 98.2 FM Radio Thomson Purwodadi. Tapi sebelumnya kita akan berkenalan dulu dengan narasumber kita. Sudah bersiap di depan saya ada Bapak Franky Wibowo SHMH selaku Kasih Intelijen Kejari Kabupaten Grobogan. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Dan selamat sore Mas Huda. Oke, selamat sore. Oke. Terima kasih sudah menyempatkan diri hadir di studio Radio Thomson Purwodadi. Nah, oke. Langsung saja sahabat Thomson untuk bincang-bincang siang hari ini. Kita akan berbicara, berdialog masalah pelaksanaan program Jaga Desa dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Grobogan. Mungkin langsung saja kita ke Pak Franky Wibowo. Monggo Bapak. Baik, terima kasih Mas Huda. Mungkin kalau saya bisa koreksi ya karena terkait penyebutan Kejaksaan Negeri yang pas itu sebetulnya yang tepatnya Kejaksaan Negeri Grobogan. Jadi bukan Kejaksaan Negeri Kabupaten Grobogan. Karena memang kami sebetulnya adalah instansi vertikal ya. Instansi vertikal itu yang memang berpusat di Kejaksaan Agung. Jadi dalam hal ini tentunya pada kesempatan ini dalam program Jaksa Menyapa kali ini sengaja kami memberikan materi untuk menyampaikan kepada masyarakat ya, masyarakat Kabupaten Grobogan. Saya selaku Kepala Seksi Intelijen ya Kejaksaan Negeri Grobogan memang yang memiliki saat ini memiliki satu program baru Mas. Mas Huda. Jadi program baru kami itu adalah sebetulnya program ini sudah lama, baru kami laksanakan di tahun ini. Ya, itu namanya program Jaga Desa. Program Jaga Desa itu adalah suatu program terkait dengan kegiatan kami yang berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan. Kami memiliki program pembinaan masyarakat taat hukum Binmatkum. Nah itu salah satunya turunannya yaitu program Jaga Desa. Dan dalam hal ini kami bertujuan itu memberikan suatu kegiatan-kegiatan yang sifatnya melakukan pencegahan. Pencegahan itu bisa dalam bentuk adanya suatu sosialisasi, suatu penyuluhan, suatu penerangan hukum di situ di dalamnya. Cuma dalam program Jaga Desa ini kami fokus ke desa-desa. Mengingat desa ini kan hampir di seluruh Indonesia ya. Desa ini kan mendapatkan bantuan ya, dana ya. Dana desa ya kan. Selain dana desa ada juga dana bantuan keuangan dari provinsi, dari kabupaten. Nah itu. Oleh sebab itu kami hadir untuk melakukan pencegahan terjadinya suatu bentuk tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pemerintahan desa. Intinya tujuannya yaitu melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pemerintahan desa, baik itu kades atau oknum kades atau oknum perangkat desa dan lain sebagainya. Tujuannya seperti itu. Terus untuk selama ini sejauh ini progresnya seperti apa Pak? Kejadian seperti desa-desa seperti ini mungkin bisa dijelaskan. Bisa kami ceritakan ya. Kami awal itu mendapatkan di tanggal 18 Juli kemarin ya. Itu ada perintah yang memang datang dari Bapak Jaksa Agung Muda Intelijen dari Kejaksaan Agung RI melalui pengarahan secara virtual. Itu meminta supaya di setiap kejaksaan negeri di daerah-daerah untuk bisa segera melakukan program yang Jaga Desa itu yang namanya Jaga Desa. Sehingga dari adanya perintah tersebut kami pada hari Kamis ya tanggal 7 Juli 2022
di kantor kami, di aula kantor kami mengadakan kegiatan penerangan hukum di bidang seksi intelijen. Penerangan hukum itu tentunya yang dihadiri oleh kami sendiri, Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Grobogan, bersama-sama dengan Inspektorat Kabupaten Grobogan dan bersama-sama dengan Dispermades, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Grobogan, yang memang memiliki fungsi untuk melakukan pembinaan terhadap desa-desa. Jadi di saat itu kami di dalam penerangan hukum itu kami memberikan semacam penjelasan atau penerangan hukum dengan peserta itu seluruh camat di 19 kecamatan di wilayah Kabupaten Grobogan, dengan perwakilan 1 sampai 2 orang kepala desa dari setiap wilayah kecamatan dari 19 kecamatan di Kabupaten Grobogan. Nah, dari situ kami menyampaikan mengenai adanya program ini, program jaga desa. Program jaga desa. Betul, yang tujuannya itu tadi bagaimana yang dijelaskan tadi, ini adalah bertujuan untuk melakukan tindakan pencegahan. Seperti itu, pencegahan. Oleh karena pemerintahan desa itu di wilayah Kabupaten Grobogan itu kan sudah mendapatkan dana bantuan. Bantuan itu pun saat itu karena narasumber dari Permades ada menjelaskan juga tuh waktu itu pada saat penerangan hukum, menjelaskan berapa dana yang digelontorkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten, yang memang nominalnya tidak sedikit, Mas. Sangat banyak nominalnya, sampai kisaran miliaran lah, 1 miliar kalau hitung itu. Tapi untuk keseluruhan wilayah ya dibagi-bagi tentunya. Nah, dari situ selanjutnya dari melaksanakan penerangan hukum itu kita minta dari setiap jajaran, terutama dari camat ya, bisa senantiasa mengawasi dan membimbing, membantu pemerintahan desa di masing-masing wilayahnya untuk bisa menggunakan dana yang sudah diterima oleh desa itu seoptimal mungkin, ya kan? Dan penggunaan tersebut juga tentunya harus dapat dipertanggungjawabkan. Nah, jadi intinya dari situ kami juga menegaskan supaya melakukan memberikan suatu informasi terkait dana itu tuh sebetulnya harus disadari kalau itu dana dari pemerintah, dana negara, uang negara, yang rentan untuk dilakukan korupsi. Atau penyelewengan gitu, Pak. Itu penyelewengan. Makanya kita minta bantuan dari camat itu untuk bisa bantu mengawasi, termasuk dari inspektorat juga, supaya tidak sampai terjadi suatu bentuk tindak pidana korupsi. Seperti itu. Terus untuk selama Kejari hadir di desa-desa, temuan apa saja Pak yang ditemukan di desa-desa yang sudah sudah bekerja sama dengan Kejari, Pak? Mungkin ada teman-teman hal, apakah yang seperti Bapak yang sebutkan tadi ada penyelewengan, apakah juga ada teman seperti itu, ataukah masih normal-normal saja Pak seperti itu, mungkin dari Kejari Grobogan yang ditemukan seperti itu? Begini, mungkin saya lanjutin ya. Tadi kami melakukan penerangan hukum di kantor kami. Selanjutnya kami membuat jadwal menjadwal untuk bisa turun langsung ke desa-desa. Tentunya sebelum membuat jadwal itu kami juga telah membentuk suatu tim yang namanya tim jaga desa, yang dalam hal ini timnya itu dari seksi intelijen, jajarannya ya, diketuai seksi intelijen, Kasintel, dengan anggota dari masing-masing bidang, Kasidatur, terus selanjutnya staf intel, dengan didampingi tim itu ada dari unsur luar, yaitu Inspektorat Kabupaten Grobogan dan dari pihak Dispermades Kabupaten Grobogan. Nah, kami sengaja membuat tim itu dulu untuk nanti bisa kami turun ke lapangan, ke desa-desa. Nah, dari situ selanjutnya kami melaksanakan kegiatan jaga desa Jaga desa. Yang dimulai di tanggal 27 Juli 2022. Nah, dari situ kami sama-sama kita turun memberikan pengarahan ke desa, memberikan penyuluhan lagi di desa. Setelah memberikan penyuluhan, selanjutnya kami cek
Karena memang yang banyak itu rata-rata itu desa itu mendapatkan dana bantuan keuangan provinsi. Sengaja kami cek, kami turun ke lapangan, kami lihat dokumennya dulu seperti apa. Itu karena saat itu kegiatan masih sedang berlangsung, yaitu yang berupa kegiatan pembangunan fisik, seperti pembuatan jalan rapat beton, pembuatan talut, itu antara lain kegiatannya seperti. Maksudnya ya berkaitan dengan pembangunan desa, Pak. Seperti desa. Dan itu kan yang kami turun di tahun anggaran berjalan. Bantuan itu kan turun di tahun 2022. Nah, kami turunnya di tahun 2022 itu juga. Oleh karena apa? Oleh karena kami fokus ke pencegahan. Makanya kami turun di tahun anggaran berjalan supaya ketika kami ada temuan saat kita turun itu bisa langsung diperbaiki karena tahun anggaran belum berakhir, jadi masih ada kesempatan untuk memperbaiki kegiatan tersebut, pembangunan tersebut. Seperti itu. Jadi di lapangan memang kami menemukan pertama kami cek dulu di lapangan itu seperti pembangunan talut jalan talut. Itu kami ukur dulu secara volumenya, panjangnya sesuai tidak dengan. Berarti secara fisiknya, Pak ya? Secara fisiknya dulu, kami cek itu dulu secara fisik. Kami lihat sesuai atau tidak sebagaimana yang ada di perencanaan, sebagaimana yang ada di proposal dulunya. Betul. Kalau memang ada kecocokan, berarti sudah sesuai. Cuma tinggal kita ukur tingginya, lebarnya itu kita cek juga, Mas Huda. Jadi ketika itu ada ketidaksesuaian, mumpung masih di tahun anggaran berjalan, kita minta segera desa itu memperbaikinya melalui tim pelaksana kegiatan PPK ya. Memperbaiki dalam arti menggantikan, misalkan hitungannya panjang kurang, misalkan pembangunan talut atau pengecoran jalan, itu kita minta ada ditambahkan sehingga volume itu bisa memenuhi dari uang yang digunakan untuk pembangunan itu betul-betul digunakan semua. Tidak ada sisa yang nantinya bisa disalahgunakan. Seperti itu. Dan di situ juga kami minta didampingi oleh inspektorat untuk melihat sisi administrasi. Selanjutnya juga terkait dari Dispermades juga seperti itu. Jadi fungsi dari Dispermades ketika ada misalkan nih kita turun ada temuan, memang ada beberapa temuan yang memang dirasa kurang. Itu nanti akan dibuatkan as-built drawing, jadi gambar yang sudah terbangun untuk menghitung apakah ada kelebihan atau tidak dari dana yang sudah diterima oleh desa untuk pembangunan fisik tersebut. Jadi caranya seperti itu. Memang ada temuan, tapi kami fokus ke pencegahan, jadi kami minta supaya itu semua diperbaiki, kekurangan-kekurangan itu diperbaiki. Biasanya kurangnya itu di tinggi ya. Kebetulan saya bawa staf saya juga dari intelijen, dari tim jaga desa juga, Pak Dwi Agus, nanti bisa ikut menjelaskan. Memang ada beberapa ya temuan-temuan itu, tapi nantinya itu mereka janji akan segera memperbaiki atau menambahkan kekurangan-kekurangan itu. Dan itu nanti akan dimonitor oleh tim kami, oleh Pak Dwi Agus, itu akan memonitor itu kekurangan-kekurangan itu. Baik Bapak, kita akan rehat sejenak dan akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetap dengerin terus 98.2 FM Radio Thompson Purwodadi. Sahabat Thompson, kembali lagi bersama Huda Pahlevi ya dalam sajian Dangdut Media Campur Sari ya, dan kita masih berbincang-bincang hangat bersama dengan Kejari Kabupaten Kejari Grobogan dengan narasumber Pak Franky Wibowo selaku Kasih Intel Kejari Grobogan, dan bersama saya sudah kedatangan tamu ya dari Kejari juga, ada Mas Agus Dwi ya, Mas Agus ya. Nanti kita juga akan ngobrol-ngobrol sedikit dengan Mas Agus perihal program jaga desa dari Kejari Grobogan. Nah, ya tadi sudah menyinggung sedikit ya tentang program jaga desa yang sudah dimulai sejak tanggal 27 Juli Pak ya, 2022 sampai sekarang, dan juga masih berjalan dengan baik, dan sudah dijelaskan Pak Franky tadi beberapa poin mengenai apa saja sih yang menjadi program jaga desa dari Kejari Grobogan. Yang pertama tadi ada sosialisasi Pak ya,
dan juga penyuluhan dan juga tindakan preventif seperti itu, agar nantinya kedepannya pembangunan di desa itu memang merata dan juga tepat sasaran Pak, tidak ada yang menyimpang atau yang menyeleweng seperti itulah. Terus untuk sekarang ini mungkin yang jadi kesulitan dari Kejari Grobogan apa sih Pak temuannya, mungkin di faktor apa saja Pak yang menjadi kesulitan di desa, mungkin yang Anda jelaskan tadi, mungkin ya apakah ada SDM-nya juga ataukah mungkin memang sistemnya seperti itu Pak dari desa sendiri, mungkin ada dari desa ada aturan sendiri jadi mungkin nggak bisa dimasuki dari Kejari dan juga tim tadi Pak, seperti itu. Monggo dari Pak Franky, monggo. Sebetulnya kalau untuk kendala sih sejauh ini belum ada ya Pak. Belum ada. Kendala itu memang satu, kami kan juga sumber daya manusia kami terbatas. Mengingat desa di wilayah Kabupaten Grobogan itu ada 273 desa ya, 19 kecamatan. Itu kan sangat banyak. Sangat luas sekali. Sangat luas sekali dan tersebar. Jadi juga kami dibentuk tim pun juga agak kewalahan. Terutama terkait ini ya, waktunya ya, karena ini sudah di penghujung akhir tahun, sehingga kami kejar-kejaran dengan waktu. Karena kan setidak-tidaknya kami sebelum tahun anggaran habis itu sudah mengunjungi atau mendatangi desa-desa. Betul. Kendalanya sih ya sejauh ini itu karena mengingat tenaga ya, sumber daya manusia kami. Tapi satu hal lagi, memang ada sebetulnya bukan suatu kendala, tapi ada suatu bentuk apa ya, kayak semacam bentuk yang kurang mendukung dari pihak desa. Biasanya kan seperti itu. Ya, pihak mendukung itu dalam artian karena mereka faktor penghambat ya Pak. Karena dari sumber daya manusia sendiri. Karena dia mungkin berpikirnya yang aneh-aneh, yang namanya yang turun itu kejaksaan, mungkin sudah takut duluan atau seperti apa, padahal tidak. Makanya melalui siaran ini kami juga menghimbau ke masyarakat desa atau pemerintahan desa yang mungkin saat ini mendengar supaya jangan takut. Dan kami pun juga perlu kami tegaskan, kami melakukan tugas jaga desa ini memang murni perintah pimpinan ya. Dan itu sama sekali tidak ada dipungut biaya apapun. Nah, perlu juga ditegaskan dalam kesempatan ini, saya minta untuk masyarakat itu waspada, apalagi pemerintahan desa yang takut-takut ditanya tadi. Nah, itu biasanya ada pihak-pihak nih yang tidak bertanggung jawab nih, memanfaatkan. Ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, memanfaatkan, menakut-nakuti, gitu. Nakut-nakuti, terus meminta sesuatu dengan mengatasnamakan kami, kejaksaan. Nah itu saya minta, malah merugikan justru saya minta perhatian masyarakat Kabupaten Grobogan untuk itu semua tidak benar gitu. Kalau ada, monggo dilaporkan ke kami, nggak masalah. Laporkan aja biar kami amankan sekalian, kami tangkap sekalian. Seperti itu, karena itu kan suatu tindakan yang tercela ya. Jadi itu tadi, kami memang betul-betul melaksanakan tugas itu, tujuan kami baik untuk mencegah. Betul. Itu selanjutnya juga di perjalanan, kalau hambatan-hambatan lain itu tadi memang ada beberapa desa yang agak terlambat. Belum menyelesaikan, tapi ini masih di tahun anggaran berjalan, khusus Banprov ya. Banprov ini kan sampai tahun anggaran terlewati baru dia selesai. Makanya sebelum tahun anggaran berakhir kita turun itu salah satunya adalah supaya bisa ayo mengajak pemerintahan desa, ayo segera laksanakan apa yang sudah diterima dana-dana itu. Nah, di samping itu juga kami selain kami cek kegiatan fisik, juga kami cek kegiatan di sisi administrasi. Saat ini kami sedang mengkompilasi dibantu dengan Dispermades dan Inspektorat, mengkompilasi administrasi kelengkapan dari kegiatan pelaksanaan kegiatan fisik tersebut, pembangunan tersebut. Jadi supaya tidak terlewati juga, ada jelas pertanggungjawabannya jelas. Nah seperti itu intinya. Di samping itu ada juga kendala, mungkin kendalanya itu yaitu tadi adanya informasi-informasi yang masuk
pihak-pihak yang masuk, ada juga pihak-pihak yang membuat konten YouTube ataupun apapun itu terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa melalui dana-dana desa yang diterima, termasuk dana bantuan keuangan provinsi. Itu ada kemarin juga itu ada video konten dari YouTube itu yang beredar yang menyatakan itu dibangun tidak sesuai, tidak ada besi dan lain sebagainya, dikerjakan oleh masyarakat sendiri tanpa bayaran. Perlu ditegaskan sebagai informasi. Khusus dana desa ini memang diminta dikerjakan dengan cara swakelola. Jadi swakelola itu ya dari pihak masyarakat, melibatkan seluruh masyarakat desa itu. Maksudnya gotong royong. Gotong royong, betul. Dan masalah dia tidak dibayar itu memang ada ditemukan, tapi tidak dibayar memang karena pihak masyarakat yang bekerja itu memang tidak meminta bayaran. Mungkin sukarela dari pribadi. Bayarannya yang harusnya untuk mereka yang bekerja, tapi dialihkan untuk menambahkan pembangunan, seperti pembuatan rabat beton jalan itu ada di beberapa daerah saya temukan di desa itu. Mereka nggak mau dibayar, tapi uang untuk upah mereka digunakan lagi untuk membuat, dialokasikan untuk ditambahkan untuk tambahan badan jalan, tambahan pengecoran. Nah seperti itulah yang dimanfaatkan. Lebih lagi juga kalau ada kemarin itu ada konten YouTube yang menyatakan kalau itu tidak ada besinya. Memang kalau di desa itu dia kan kecil ya anggarannya ya, 100 sampai 200 juta. Jadi memang dari RAB-nya itu dari awal di proposal yang diajukan memang tidak pakai besi, pembesian. Karena apa? Itu kan jalan desa, tidak untuk dilewati kendaraan besar. Karena tonasinya juga rendah, betul. Dan itu kan dilaksanakan biasanya kan memang jalan jalur penghubung antar desa aja yang di hutan. Jadi bukan untuk jalan melintas secara umum yang kita lihat di perkotaan kan dilewati besar atau apa seperti itu. Paling kendalanya itu sih, ada beberapa pihak yang memang tidak paham. Jadi dia ya itu tadi memberikan pemberitaan yang sebetulnya itu belum bisa dibenarkan belum bisa dipastikan kebenarannya. Nah makanya melalui siaran ini juga kami menjelaskan masalah itu. Baik. Selanjutnya juga jaga desa yang nggak kalah penting nih Mas Huda. Kami juga ada selain kami tindakan pencegahan untuk terjadinya tindak pidana korupsi di tingkat desa, kami juga kemarin ada 2 ya Mas Dwi Agus ya. Kita ada 2 melakukan tindakan pencegahan konflik sosial. Ya, ada beberapa lah, ada 2 di level desa, yaitu pertama di kasus Putasari. Putasari itu karena adanya penyegelan kios ya. Kios pasar itu. Sudah dengar ya. Okay, itu sudah. Itu juga sebetulnya yang menyelesaikan kami, tim jaga desa. Karena kami lihat ini berlarut-larut, tidak selesai, kami turun. Kenapa kami turun? Yaitu tadi karena kami terpanggil, karena tim jaga desa itu terdiri bukan dari kejaksaan aja selaku APH, tapi juga dari inspektorat, ya kan APID kan, aparatur pengawas internal pemerintah, dan pihak Dipermades. Nah, makanya dari situ kami turun. Kami lihat kemarin tuh permasalahan itu, penyegelan ini kan pengusiran karena tidak mau bayar nih penghuni kios kan di kios pasar Putasari. Kami lihat tuh kenapa kok diusir itu ditanya. Alasannya tidak mau bayar. Tapi dari pihak penyewa kios menyatakan mengklaim mau bayar. Cuma kami minta administrasinya mana, terkait surat menyurat, peraturan desa, peraturan kepala desa, SK kepala desa tentang pengelolaan kios itu sebagai BUMDes. Nah itu yang tidak diberikan. Sebenarnya hanya miskomunikasi. Betul. Tapi alhamdulillah bisa diselesaikan. Kami mengajak inspektorat, setelah inspektorat melakukan pengecekan secara administrasi, memang betul ada sedikit kekurangan dan memang ada bentuk tindakan-tindakan yang oleh Kades itu dinilai yaitu tadi tidak memberikan apa yang diminta oleh si penyewa kios itu. Hanya ini saja. Padahal permintaannya cuma simpel, Pak, cuma mau tahu aja, mau tahu aturannya di mana, ya kan? Cuma mau tahu itu aja. Dan aturan itu kan juga bersifat memang terbuka. Cuma
Cuma masalahnya kalau peraturan di desa kan kita nggak bisa nyari di Google. Nah, ya kan? Yang tahu perangkat desa. Itu yang kurang dipahami. Gitu. Pemerintahan desa itu kurang dipahami. Hanya miss aja. Tapi kemarin alhamdulillah sudah selesai. Mereka bisa kembali lagi, mereka bayar sewa dengan perjanjian damai ya kemarin ya, difasilitasi oleh Ibu Bupati juga, ya, kemarin sempat dimediasi Bupati dan juga ada yang terkait. Karena memang agak memanas itu kan sangat berlarut-larut itu berita. Tapi alhamdulillah itu salah satu ya. Salah satu. Dan juga kami juga melakukan pencegahan konflik sosial juga ada di beberapa wilayah yang terkait itu tadi pengelolaan kios, pembangunan kios, seperti itu. Kami dalam hal ini mengawasi apalagi kalau yang adanya pembangunan kios dengan menggunakan dana pihak ketiga, itu juga perlu kami awasi juga seperti itu. Terus untuk tadi kan dari Gerobokan sendiri terbentuk tim Pak ya, tim kecil untuk terdiri dari Intel dan juga Inspektorat dan juga Dispermades. Kalau boleh tahu itu untuk monitoring setiap desa itu berapa bulan sekali Pak, atau mungkin dalam jangka rentan 1 tahun berapa kali Pak seperti itu? Kalau untuk monitoring atau mungkin udah dijadwal seperti itu? Ini kami karena mengejar waktu, kami tidak membuat jadwal resminya, karena kami juga menyesuaikan kan masing-masing instansi punya kesibukan. Kami melakukan tuh minimal seminggu 1 kali. Seminggu 1 kali. Bisa kadang 2 kali dalam seminggu, 3 kali tergantung waktu yang kami miliki, waktu luang yang kami miliki di sela-sela kesibukan kegiatan tugas dan fungsi kami masing-masing ya, karena ini kan menyangkut 3 instansi ya, dijelaskan seperti itu. Jadi untuk waktunya kami menyesuaikan paling tidak seminggu sekali. Seperti itu. Selanjutnya perlu juga nih saya jelasin nih Mas Huda, kenapa sih harus ada Dispermades, harus ada Inspektorat? Ya, gitu seperti itu kan tadi. Ya kan? Kenapa sih? Di situ. Jadi gini. Jadi dalam suatu kegiatan di desa kayak pembangunan, termasuk itu pembangunan, pengelolaan BUMDes, itu memang ada aspek-aspek hukum yang mengaturnya. Itu yang salah satunya itu hukum administrasi. Itu yang paling banyak berperan, dan ini masyarakat yang masih belum banyak tahu. Hukum administrasi itu yang istilahnya membatasi dari yang mengatur, meregulasi terkait pelaksanaan kegiatan di desa. Itu yang menjadi awalnya ketika desa itu melakukan itu karena adanya administrasi. Makanya kami mengajak Inspektorat itu karena selaku aparat pengawas internal, dan itu memang mengawasi administrasi. Nah, seperti halnya di kegiatan tadi terkait pertanggungjawaban dari kegiatan pembangunan itu nanti yang ngecek Inspektorat, makanya kami ada Inspektorat. Nah, termasuk ketika desa itu membuat BUMDes, nah itu kan nanti melihat apakah aturannya sudah sesuai atau belum, itu adalah dari pihak. Sementara untuk yang melakukan pembinaan, membimbing itu ada Dispermades, makanya dalam ini ada dari pihak Dispermades. Dia yang intinya tuh membimbing ini aturan-aturan yang diperlukan, misalkan untuk pembuatan BUMDes ini, antara lain ini peraturan-peraturan Perdes, peraturan kepala desa, Dakades, seperti itu. Sedangkan kami dalam hal ini sebetulnya karena kami APH, jadi kami mengawal, memastikan karena aparat penegak hukum itu adalah menerapkan sanksi hukum pidananya ya. Pidananya, karena kan kalau tipikor kan pidana, tindak pidana korupsi nih kan, itu ada di kami. Nah, kami untuk menjauhkan berlakunya aspek hukum pidana, makanya kami ngajak ya Inspektorat dan Dispermades. Jadi itu. Jadi kita clearkan dulu nih masalah. Kalau yang masalahnya masalah administrasi udah selesaikan, ya itu tuh menyelesaikan. Jadi kan hanya sifatnya mendampingi, mengawasi supaya itu tidak sampai ada masuk ke ranah hukum pidana. Itu tipikor. Makanya kan kami dampingi di tahun anggaran berjalan kan itu. Intinya di situ. Kami pastikan dulu nih uang yang sudah diterima dilaksanakan semuanya untuk pembangunan, tidak ada lebihnya, tidak ada yang dikorupsi kan gitu. Makanya kami masuk itu. Dengan didukung administrasi yang
tentunya berjalan juga ketika kegiatan itu sedang berlangsung. Seperti itu Mas Huda tanggapannya. Oke, baik. Kita rehat jenak dulu sahabat Thompson dan kita akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetap dengerin terus ya 98.2 FM Radio Thompson Purwodadi. Selamat Thompson, kembali lagi bersama Bapak Levi ya. Ini dalam acara bincang-bincang hangat bersama Kejari Perhubungan, tentunya masih bersama narasumber kita Bapak Franky Wibowo selaku Kasih Intel Kejari Perhubungan dan juga Mas Agus Dwi ya. Sekarang setelah dari tadi kita ngobrol terus sama Pak Franky, sekarang giliran Mas Agus kayaknya ini sudah penasaran mau berpendapat. Tadi kan sudah menyinggung sedikit masih tentang kalau program jaga desa itu sudah merata di Kabupaten Grobogan. Mungkin yang saya tanyakan mungkin wilayah-wilayah yang belum bisa terjangkau program jaga desa untuk Kabupaten Grobogan sendiri itu mungkin wilayah yang mana Mas? Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yuda nih, terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk sedikit memberikan materinya. Pada sore hari ini memang luar biasa sekali. Tadi kita berangkat suasana cerah, tapi begitu masuk kantor Radio Thompson langsung hujan. Semoga memberi keberkahan pada kita semua, baik teman-teman dan juga sahabat Thompson ketika mendengarkan program kami dari Jaksa Menyapa dengan tema Jaga Desa, memberikan pemahaman sehingga apa yang jadi tujuan kami yaitu tindakan preventif atau pencegahan terhadap hal-hal yang berkaitan atau tindakan yang melanggar hukum bisa dihindari. Kemudian dari tindak lanjut program Jaga Desa yang sudah berjalan kurang lebih 3 bulan Mas Yuda, dari 27 Juli sampai dengan kemarin terakhir kita turun 18 Oktober. Itu dari 19 kecamatan kita sudah turun di 11 kecamatan. Kemudian dari 273 desa kita sudah turun kurang lebih 24 desa. Kemudian kita nanti target di sampai akhir tahun minimal setiap kecamatan sudah kita datangi semua. Syukur-syukur nanti semuanya juga bisa kita kunjungi Mas, karena memang tim kita kan terdiri dari beberapa instansi ya. Artinya memang kan tadi yang sudah disampaikan sama Pak Franky, kita harus bisa sama-sama mengondisikan. Kita punya topoksi masing-masing di instansi. Kalau boleh tahu tuh untuk satu tim terdiri dari berapa orang? Biasanya dari Disformades 2 orang, kemudian Inspektorat 2 orang, lalu kita kalau formasi lengkap atau paling banyak 4 kita selama ini kurang lebih gitu 8-10 orang dengan tugas masing-masing Mas. Kemudian yang belum kita kunjungi memang ada 8 kecamatan, yaitu di Gedung Jati, Tanjung Harjo, kemudian Wirosari, Ngaringan, Grobogan, Berati, dan Kelambu. Daerah pimpinan semuanya secara geografis. Iya betul, karena memang kemarin yang kita di awal jadi kecamatan Purwodadi dulu ya tadi kan. Kemudian karena kita juga tadi seperti disampaikan Pak Franky, jadwal kita harus fleksibel juga menyesuaikan kondisi atau teman-teman yang ada di desa, karena mereka juga punya kesibukan kan, jangan sampai benturan. Kemudian ini Pak Mas Yuda, nah, sebagai putra daerah memang saya asli sini Mas Yuda, jadi memang ketika saya dilibatkan dalam program ini saya juga merasa senang, karena memang sebelumnya saya merasa miris ketika ada pelanggaran hukum itu lagi-lagi dari pihak desa, sehingga kami saya sendiri berharap dengan adanya program jaga desa ini bisa meminimalkan pelanggaran atau tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh aparat desa maupun kepala desa. Mungkin itu Mas Yuda yang bisa saya sampaikan. Terus selama mengunjungi apa tadi 11 kecamatan tadi, itu mungkin apa sih Mas yang teman-teman yang sudah ditemukan dari tim Kejari Perhubungan? Selama ini kalau secara fisik memang biasanya dimensi. Jadi
Jadi dimensi itu ada lebih ada kurang sehingga perlu dibuatkan drawing oleh dari pihak teman-teman dari sistematis itu. Kemudian juga volume kadang salah ukur dan sebagainya. Ketika kita datang ternyata ada yang kurang, sehingga mumpung ini tahun anggaran masih berjalan ya, belum selesai, kita kasih masukan untuk segera dilaksanakan atau ditambahi untuk memenuhi volume sesuai dengan RAB-nya. Mungkin untuk teman-temannya mungkin fisiknya lebih banyak itu lahannya kemana Mas? Kayak untuk struktural atau mungkin bentuk yang lain seperti itu? Dimensi. Ya, kebanyakan dimensi karena misalnya talut itu kan kadang letaknya kan tidak ada yang tinggi ada yang pendek. Nah, karena memang di gambarnya harus ikut yang pendek semua, akhirnya yang tinggi kan tidak memenuhi. Kadang juga kalau itu managing gitu, nah, ya kebanyakan teman-teman seperti itu. Atau mungkin nanti makan tanahnya orang atau mungkin seperti itu. Betul. Jadi kadang di desa saya juga begitu, maksudnya tanah saya, sawah saya juga kena proyek talut, ternyata talutnya kayak beneran gitu, Pak, juga seperti itu. Iya betul. Misalkan dia apa ya bisa masuk ngasih masukan seperti itu, mungkin nanti bisa jadi evaluasi juga untuk. Mungkin memang sehingga dengan ini Mas, maksudnya ketika kita menemukan hal tersebut kita memang kan melibatkan dari pihak inspektorat dan juga sistematis yang diharapkan dengan kewenangan masing-masing bisa memberikan solusi sebelum tahun anggaran ini selesai gitu kan. Kemudian juga memberikan pemahaman pada masyarakat melalui dengan program ini Jasa Menyapa siaran di Radio Thompson ini. Masyarakat yang nggak tahu artinya tahu, oh ini bukan larga, oh ini memang baru proses dan sebagainya. Sehingga bukan karena faktor like dan dislike kemudian langsung ini membabi buta melaporkan kepada kami. Padahal sebenarnya itu belum selesai, anggarannya masih ada perbaikan dan sebagainya lah gitu. Perlu dicermati dan dipahami juga hal semacam itu. Terus misalkan kalau jadi seperti itu nanti kita aduannya kemana Mas larinya? Seperti talut yang tadi nggak sesuai, terus juga mungkin dari tinggi dan juga rendahnya nggak sesuai, yang sesuai dengan yang digambar. Itu seperti apa? Orang bisa ada nomor aduan atau mungkin datang ke mana gitu? Oh iya, kalau mungkin dari masyarakat di sana mungkin juga bingung kok bangunnya dari gambarnya seperti ini, ternyata kok setelah direalisasikan jadinya seperti ini. Nah, kebanyakan kan seperti itu, mungkin mau ngadu bingung ke siapa menyalahin kontraktornya kan dia juga mungkin masyarakat nggak berani atau mungkin bisa adunya kemana kalau masyarakat bisa gitu. Bisa langsung datang ke kantor, kami ada pos badan hukum dan juga ada nomor hotline-nya itu bisa dicatat mungkin 082 133 719 069. Nah, itu bisa mengadukan lewat itu. Nanti insya Allah tetap kita tindak lanjuti. Kadang masyarakat sendiri mungkin jadi apa ya lapor tapi lagi atau gimana? Masyarakat punya pikiran seperti itu dulu. Harus sampai awal kita lagi nggak bagi masalah. Nanti kalau saya disalahin malah gitu. Padahal hasilnya yang dilakukan benar gitu. Betul. Nah jadi buat sahabat Thompson mungkin yang punya aduan ya perihal permasalahan administrasi di sana ya berkaitan dengan pembangunan bisa atau itu nanti nggak usah khawatir, mungkin sekarang Anda juga bisa melakukan aduan ya ke 082 133 719 069 atau bisa datang ke kantor jadi mohon dukungan konsultasi. Baik, mungkin sebagai tambahan Tambahan dari Bapak Ranggi. Sedikit. Jadi ini kami melakukan program desa ini bukan berarti kedepannya itu ketika ada pengaduan atau adanya temuan yang memang bersifat adanya perbuatan melawan hukum
bukan berarti kami tidak lanjut. Itu tetap kami tidak lanjuti. Kalau memang dari hasil penyelidikan kami ditemukan adanya penyimpangan dari suatu bentuk tindak pidana korupsi, itu tetap kami lakukan penindakan. Tapi kan harapan kami dengan adanya program ini itu kan bisa mengurangi, meminimalisir. Ada juga bisa mencegah dari yang tadinya mungkin perangkat desa punya niat jahat nih kan, begitu tahu kami turun, jadi nggak jadi deh, udah didatengin kan gitu. Jadi kadang-kadang dari tim kejari tadi Pak. Apalagi kami mengukur dimensinya kan. Nah, ketika kurang kita minta tambahin. Nah, itu kan bentuk rekomendasi nih. Nah, jadi ketika di tahun kedepannya nanti ada laporan pengaduan dan ternyata dia tidak nambahin kegiatan fisik tersebut, pekerjaan bangunan tersebut, nah itu tetap kami tidak lanjutin seperti itu, tetap kami proses untuk penindakan. Tapi mudah-mudahan program kami ini bisa membuahkan hasil dan meminimalisir terjadinya. Ini yang bisa. Ini tambahan dari Mas Agus. Ya, tambahan terakhir dari saya. Ada pesan-pesan buat sahabat Thompson. Sama-sama berdoa, semoga gerobokan semakin tingkat dengan adanya kami turun ke lapangan bisa memberikan efek yang positif untuk semua aparat yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Gerobokan. Itu kalau kita lihat ada ini memang desa-desa di Gerobokan memang sudah dari akses jalannya sudah bagus ya, tapi mungkin hanya beberapa belum tersentuh gitu, maksudnya yang jadi kendala gitu mungkin. Sekarang sudah menjadi tren Mas, bersaing dalam hal kebaikan. Mas Akai udah maju lah, mungkin bersaing. Itu mungkin mungkin dari Pak Prengki mungkin sudah cukup Mas. Jadi itu tadi intinya kegiatan kami turun juga dari pihak desa-desa yang sudah kami datangin juga jangan menjadikan suatu alasan, dijadikan bemper lah istilahnya lah. Pembenaran lah yang sudah dilakukan itu sudah dibenarkan seperti itu. Padahal kami turun itu kan untuk mengkoreksi nih kalau ada kurang perbaiki kan gitu. Nah ketika itu tidak dipenuhi ya berarti sama aja adanya suatu temuan atau masyarakat. Ya, jadi berarti kembali ke masyarakatnya lagi. Kita nggak salah, ngapain takut? Nah iya. Tapi berarti kita takut berarti salah kemungkinan seperti itu. Mungkin cukup itu perbincangan kita pada sore hari ini ya bersama Kejari Gerobokan. Dan insya Allah nanti setiap hari Kamis ya mulai pukul 2 siang kita akan berbincang-bincang tentunya dengan Kejari Gerobokan dan tentunya dengan tema-tema yang menarik juga dan juga pastinya bisa menambah informasi sahabat Thompson di mana saja ya seperti itu. Dan mungkin selamat sore dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kasih Intel Kejari Gerobokan, Bapak Franky Wibowo sudah menyempatkan waktunya datang ke studio Radio Thompson Purwodadi dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dan juga terima kasih sekali buat Mas Agus Dwi ya yang sudah datang ke studio Radio Thompson Purwodadi dan juga teman-teman Kejari Gerobokan yang sudah datang ke Radio Thompson Purwodadi. Dan mungkin saya juga bisa minta maaf ya kalau mungkin ada yang tutur kata yang kurang berkenan pada teman-teman Kejari Gerobokan. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi Kamis depan Pak ya. Tentunya dengan tema-tema yang menarik juga. Mungkin itu saja dan selamat sore, selamat beraktivitas, salam Radio Thompson Purwodadi.